yang dihadiri oleh Johanur, Subianto, Armansyah, Khairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subandyo. Hasil rapat dipimpin oleh Khairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rapat tersebut menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia, itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta. Mereka tetap bersikeras dengan mendirikan, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI, sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Pada saat jam malam harinya, anggota dari golongan muda, yaitu Wikana dan Darwis, diutus menemui Soekarno-Hatta untuk mendesak agar proklamasinya kemerdekaan Indonesia dilakukan pada 16 Agustus 1945. Wikana dan Darwis juga mengancam Soekarno dan Hatta apabila pada itu tanggal 16 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan belum dilakukan, maka akan terjadi pergolakan yang sangat besar. Sekian dari saya dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Arya Saputra dari MPIB akan menceritakan peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 15 Agustus 1945. Jadi tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat sekutu dan kekosongan kekuasaan vacuum of the power di Indonesia. 6 hari setelah tragedi bom Nagasaki, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Jepang diumumkan oleh Kaisar Jepang Hirohito di stasiun radio nasional. Penyebaran Jepang tanpa syarat menjadi akhir dari Perang Dunia Kedua. Pada 15 Agustus tahun yang sama pula, golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena ingin memimpin pendapat para anggota PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang yang mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuasaan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya itu, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur, Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Johanur, Subianto, Armansyah. Peristiwa ini bermula dari rapat golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Pada saat itu, golongan muda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah hak dari rakyat Indonesia dan segala keputusan dari Jepang harus segera diteruskan. Hal ini dibuat pada tanggal 16 Agustus 1945. Keputusan golongan muda ini dihadiri oleh Soekarno dan Ahmad Kunto dan golongan muda lainnya. Pada 16 Agustus ini penculikan IR Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok, Kecamatan Karawang, daerah Jawa Barat, yang dipilih golongan muda karena tempat tersebut sudah banyak dihuni oleh pejuang Asia, pejuang tanah air Indonesia, di mana kedua tokoh tersebut diyakini untuk segera diproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, dari golongan muda yang menegaskan bahwa Jepang telah menyerah dan para pemuda telah bersiap untuk memperjuangkan kemerdekaan apapun itu resikonya. Oke, saya akan menjelaskan tentang persiapan sebelum proklamasi. Malam itu, Yusuf Kunto mengantar Ahmad Subarjo untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian dibawa ke rumah Mayor Jenderal Otoshi Nishimura kepada Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang yang tidak mengizinkan Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan karena perjanjian mereka dengan sekutu yang harus menjaga status quo di wilayah jajahannya. Akhirnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, kepala kantor penghubung antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat Jepang, di mana naskah proklamasi akhirnya dirumuskan.
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada pagi hari jam 10, tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya proklamasi dibacakan oleh Soekarno, diikuti dengan pidato singkat tanpa teks. Isi teks proklamasi Indonesia adalah sebagai berikut. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pidato ini kemudian disambung dengan pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh Wali Kota Jakarta dan pimpinan barisan pelopor. Hari yang sama, naskah proklamasi disebarluaskan melalui mulut ke mulut dan disiarkan radio sebanyak 3 kali berturut-turut. Selain itu, usaha para pemuda untuk menyebarluaskan berita juga dilakukan melalui surat selebaran dan juga konferensi pers. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.